Halo, selamat pagi saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat YKIS, didukung oleh AIDS Health Foundation dan Kementerian Sosial tentunya. Tema pagi hari ini kerentanan anak terhadap HIV dan kekerasan. Saudara, maraknya kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia ini membuat kekhawatiran yang mendalam bagi masyarakat, terutama orang tua. Terakhir ialah kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur ya. Hal ini menunjukkan perlu adanya perlindungan lebih bagi anak serta anggota keluarga dari bahaya kekerasan pada anak. Nah, selain itu, penularan HIV/AIDS masih menjadi masalah kesehatan global. Di Indonesia sendiri diperkirakan persentase kumulatif orang yang hidup dengan HIV ini mencapai 500.000 jiwa lebih pada tahun 2020. Nah, dari jumlah tersebut, 6,4% adalah anak-anak berusia kurang dari 0 sampai 18 tahun. Dan ini tentu memprihatinkan sekali. Lalu, seperti apa sih kekerasan dan penularan yang masih sering terjadi kepada anak dan bagaimana cara untuk mencegahnya? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini bersama dua narasumber yang langsung hadir ya di studio. Biasanya kita selama ini virtual nih bersama YKIS melalui aplikasi Zoom, dan saat ini sudah hadir bersama saya ada dua narasumber. Yang pertama saya perkenalan dulu, ada Mas Arif Rahman dari Yayasan AIDS Indonesia. Selamat pagi Mas Arif. Selamat pagi semuanya. Dan kemudian yang kedua ada Mbak Puspitarini Aulandari, aktivis mahasiswa UNJ. Selamat pagi Rini. Sehat ya kalian berdua ya? Sehat, alhamdulillah. Ini aku kayak berasa jadi lebih muda 10 tahun deh di antara masa sih? di antara kalian berdua. Oh, masa sih? Ini rambut saya kan udah uban semua. Saya pingin kayak gitu juga loh. Baik. Dan sekarang kita bakal ngobrolin tema yang sangat menarik ini sebagai salah satu bentuk keprihatinan kita semua ya, terhadap beberapa kasus kekerasan yang terjadi pada anak akhir-akhir ini. Ternyata hari gini zaman digital kayak gini masih aja ya ada tindak kekerasan. Mereka nggak takut ya pelakunya untuk jadi viral, kemudian gampang terekspos di mana-mana ya nggak sih? Iya, mungkin zaman dulu ada, tapi karena media digitalnya tidak semasif sekarang, jadi semua tertutup. Nah sekarang akhirnya kebuka, terekspos, gampang sekali ketahuan gitu ya. Akhirnya tiba-tiba banyak gitu ya. Nah ini kan mestinya berpikir 1000 kali lagi ya. Betul. Buat para pelaku nih. Betul. Kalau bisa langsung stop aja, bukan kalau bisa harus stop ya nggak sih? Nah Mas Arif yang pertama nih. Yes. Berbicara soal terkait penularan HIV pada anak, ini kan erat kaitannya dengan goodwill ya, maksudnya dari pemerintah sendiri ada kebijakan yang sebagai payung hukum untuk melindungi ya nggak sih? Nah ini seperti apa kalau ngomongin soal kebijakan yang menyangkut terkait penularan HIV pada anak? Saya percaya sama pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi anak di Indonesia, terus dengan penanggulangan HIV juga di Indonesia, karena saya beberapa kali berkontribusi juga melalui ditanya gimana sih Yayasan AIDS Indonesia melihat penyebaran HIV dan AIDS, terus anak juga. Saya sering komunikasi dengan KPPA, KPMK, itu sering dibahas seperti itu. Tinggal implementasinya aja sih, karena kan terlalu banyak nih lembaga, kementerian, semuanya punya instrumen masing-masing gitu. Itu tinggal mengintegrasikan dan implementasinya itu lebih apa namanya, lebih konkret sih sebenarnya gitu ya. Kalau sejauh ini seperti apa nih implementasinya? belum udah ditembak pertanyaannya, agak-agak berat jawabannya ya. Secara itu semua implementasinya sudah berusaha maksimal sesungguhnya, tapi kan kalau kekerasan, dua hal yang sulit itu adalah kekerasan seksual, karena yang korbannya kadang-kadang nggak mau terbuka, speak up gitu. betul. Ya. Terus HIV juga apalagi itu susah banget yang namanya orang untuk open statusnya gitu, come out gitu ya. Nah, karena kan gimana pun juga stigma di masyarakat juga sangat betul, kuat ya. Karena regulasinya sudah ada, penanganannya sudah ada, tinggal jalankan. Nah kita kan bukan malaikat yang tahu-tahu kamu kena kekerasan seksual ya tiba-tiba gitu kan. Kalau misalnya nggak ada pengakuan kayak gitu misalnya, kalau kamu HIV tiba-tiba gitu kan, nggak mungkin kalau ada pengakuan dan segala macam. Itu sih
butuh peran aktif juga di masyarakat untuk mempunyai kualitas hidup yang lebih baik ke depannya gitu, dan untuk Indonesia lebih sehat. Iya. Artinya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga tentunya ini tujuannya adalah baik ya, sangat baik ya nggak Baik. sih? Ini sebagai respons juga kan dari pemerintah kepada masyarakat terkait Betul. dengan risiko kekerasan pada anak. Hmm. Nah, yang menjadi concern justru sekarang adalah tingkat awareness di masyarakat. Betul. Ketika berbicara soal stigma, Betul. ini kan juga dikembalikan lagi ke personal masing-masing ya. Ya, Ini gimana sih, stigma emang masih kuat banget gitu ya? sih Mas. Gimana, boleh bisa digambarkan nggak Mas Arief seperti apa kekuatannya dia? Apa ya? Stigma tuh kayak misalnya contohnya deh, kalau misalnya saya ketemu orang baru. Ini contohnya ya. Kalau ditanya kerja di mana gitu kan, aktivitasnya apa? Saya di saya di Yayasan AIDS Indonesia. Tek, orang langsung itu kerja loh. Gitu. Maksudnya kayak yang itu stigmanya udah. Oh gitu ya, HIV serem dong gitu. AIDS serem dong. Itu pasti itu dari pertama. Nah, dari situ saya coba edukasi gitu. Edukasi. Enggak lagi tiap hari saya juga berhubungan sama Oda misalnya gitu ya. Fine-fine aja gitu. Oh, berarti dari Saya aja udah Mas Arief aja yang bekerja di lembaganya aja begitu Iya. menyebut AIDS aja itu langsung orang langsung bertanya. Udah Pada pasti kaget semua ya. pada kaget. Oh gitu. Berarti besok lagi kalau gitu. kenalan menyebutkannya YAI, dari mana YAI? Ntar disangkain kampus. Oh, iya. Iya juga. Salah lagi ya. Ada kampus yang lain di sini soalnya. Baik, dan sekarang ke Mbak Rini nih. Ya. Ini kalau berbicara soal kekerasan anak, kita juga pengen tahu dong data untuk jumlah anak di Indonesia sendiri. Ini populasinya seperti apa nih? Oke, kalau kita lihat dari Boleh lebih dekat Mbak suara Boleh. indahnya? Karena kita juga mau lebih dekat sih. Iya. Oke, kalau kita lihat batasan usianya dulu ya dari undang-undang sendiri, UU nomor 23 tahun 2002 yang udah diganti nih jadi UU nomor 35 tahun 2014. Itu usia anak dimulai dari 0 sampai 17 tahun. Dan jumlah anak di Indonesia sekarang itu ada 88 juta. Gitu, Mas. 88 juta ya. Iya. Jumlah anak di Indonesia. Dan harus 0 sampai dilindungi. 17 tahun ya. Iya, 0 sampai 17 Saya tahun. masih berarti. Nah, iya. Tapi 17 tahun yang lalu juga. Asal jangan sisanya ya. Nah, ini kan dengan jumlah yang sebanyak ini ya, populasi anak di Indonesia, ini tentunya kerentanannya juga semakin tinggi ya. Betul. Nah, kalau data untuk yang mengalami kekerasan seperti itu ada nggak sih Oh ya, yang ada menyebutkan? dong. Ada. Iya. Ada dong. Boleh. Kalau di tahun 2022 itu persentasenya ya sekarang itu udah 0,009%. Kecil ya. Kecil. Tapi kalau kalau diangkain jumlahnya ribuan juga. 7.000, Mas. Itu baru dirilis kemarin tuh. 7.000. 7 ribuan. Itu tahun sekarang. Tahun kemarin 15 ribuan. Oh my god. Oh, berarti di sini artinya ada penurunan ya? Kan kalau tahun ini kan masih bulan Januari sampai Juli kan. Oh Tahun iya, kemarin masih udah panjang. Desember. Ya Iya. mudah-mudahan lah ya. Yes. Jadi stop aja sampai di sini ya kan. Saya harap sih begitu. Harapan kita semua. Heeh. Jadi kasus kekerasan pada anak kalau dilihat dari persentasenya kecil, tapi dari jumlahnya itu sangat besar. Besar sekali. Dibandingkan dengan negara-negara lain ini seperti apa? Oh, kalau di negara lain kayaknya negara lain malah lebih kecil ya, Mas. Oh gitu. Masih termasuk tinggi ya? Soalnya kita lihat Indonesia sendiri aja udah 15 ribuan ya kan. Itu tahun kemarin gitu. Baik. Aduh, memprihatinkan banget. Ini jujur saya baru tahu loh. Ini baru dirilis kemarin ya? Baru belum lama ya. Ya, Baru. Belum lama ini. Dan ini juga kalau misalkan kita lihat data barunya hari ini pasti udah angkanya udah berubah. Nambah. Kan perubahannya juga setiap hari tuh ada perubahan pasti. Iya, betul. Lalu sebarannya di mana saja nih untuk Wah, data ini? banyak sih. Ini mau 5 provinsi terbesar aja. Boleh disebutkan kalau ini semuanya ntar nggak Repot. waktunya habis. Repot ya. Iya, Sampai kayak waktunya bacain SEA Games ya. Model SEA Games. habis. Benar. Oke, kalau kita bisa lihat di provinsi yang paling banyak itu yang mengalami kasus kekerasan di peringkat 5 dulu ya. Peringkat 5 itu ada DKI Jakarta. Terus habis itu yang kedua ada Sumatera Utara, yang ketiga itu ada Jawa Barat, yang kedua ada Jawa Tengah, yang pertama ada Jawa Timur. Ini di tahun ini. Di tahun 2021 peringkat pertama juga Jawa Timur. Dengan jumlah kasus sekitar 1347 dan di tahun 2020
itu Jawa Timur juga My God. dengan jumlah 1.397 kasus. Tapi rata-rata memang kalau misalnya peringkat 1 sampai 5 itu ya itu aja, Jakarta, Jabar, Jatim, Jakarta, Iya. Jatim. Nah, tapi yang dilihat itu bukan seberapa banyaknya sih. Kalau dilihat persentasenya dari populasinya kan juga sebenarnya kalau dihitung juga nggak nomor 1 juga. Iya. Nah, yang penting adalah result penanganannya. Nah, itu dia. Gitu, ya kan? Iya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau Iya. misalnya nih mungkin saya ini nggak megang datanya, Papua lebih kecil jauh, tapi Oh, iya benar. misalnya tapi penanganannya misalnya nih dari 10 orang yang kena kekerasan penanganannya cuma 1 gitu. Nah, Sisanya enggak. Kalau di Jakarta misalnya 10 orang, heeh. penanganannya 9, yang nggak ditangani 1 kayak gitu. Iya. Itu sih yang Betul. yang Dan harus diperhatikan juga. ini memang belum apa ya, belum semuanya ini ya merata ya. Artinya Betul. Iya. penanganannya itu ya. Betul. Iya. Tidak secara kualitas, beda-beda ya. Secara kualitas ya beda-beda. Oke. Lalu apa namanya, berapa nih jumlah kasus HIV kumulatif pada anak saat ini? Oke, kalau jumlah kumulatif itu dari tahun 2005 ya sampai 2021, karena kan kita melihatnya data triwulan tuh. Itu ada sekitar 23.000 anak yang terinfeksi HIV, Mas. Kayak gitu. Oke, berapa? 23 ribuan. 23 ribuan. Pada saat tertular ya. Mungkin Iya. sekarang udah pada gede kan. Iya, Itu udah data pada 2005. Oke. Pada saat tertular kumulatif segitu Iya. pada anak. Kalau dari tahun ke tahun adakah penurunan atau justru naik? Malah justru naik nggak sih? Karena kan emang HIV bukannya nggak sembuh. Kalau ya, Mas? dari general ya, kalau dari secara general HIV itu dari mulai per tahunnya 50 ribuan terinfeksi sampai terakhir di per tahun ya, maksudnya bukan kumulatif ya, sampai dengan tahun 2020 ada penurunan. Ada penurunan, apalagi pandemi, karena tingkat tesnya itu juga menurun pasti kan, kalah sama COVID. Betul. Akses menuju Layanan ke kesehatan. layanan kesehatan juga berkurang, apa segala macam. Banyak pembatasan. Betul. Penurunan sih ada penurunan dalam Tapi setiap bukan tahunnya. karena faktor penanganan atau Beda kalau penanganan setelah ketular nih, eh, ditangani kan. oh ya. Seberapa banyak yang sembuh? Oke. Gitu. Bukan seberapa banyak yang tertangani, bukan yang sembuh maksud saya. Gitu. Itu kan penanganan. Nah, kalau penurunan ya itu mungkin karena sudah mulai aware gitu kan, informasinya sudah jelas. Terus kalau zaman dulu nih, kalau kita bicara 15-20 tahun yang lalu, kalau misalnya kita positif HIV itu tunggu turun, kalau bahasa medisnya itu CD4-nya turun dulu sampai titik yang ditentukan berapa saya lupa, baru dikasih treatment ARV. Nah, kalau sekarang hari ini positif, hari ini viral load, hari ini tentukan, misalnya gitu. Oke. Hari ini makan gitu, obatnya langsung. Penanganannya lebih cepat gitu. ya. Karena dulu mungkin memang obatnya belum ready di sini, masih impor semua. Sekarang kan udah bisa produksi sendiri. Jadi hari ini di apa namanya positif di langsung dapat obatnya ya. Treatment gitu. Oke. Ya, artinya kalau melihat dari penanganannya dari tahun ke tahun semakin bagus lah ya progresnya ya, semakin baik. Semakin baik. Baik. Ini kan anak rentan terhadap AIDS dan kekerasan. Kalau tadi apa namanya, AIDS dan kekerasan ini kayaknya dua hal yang memang apa ya? Ya, kekerasan awalnya, AIDS itu akibatnya kan. Nah, itu dia. Atau bisa jadi sudah kena AIDS, dapat stigma, kemudian mengalami kekerasan. Kekerasan, betul. Iya kan? Dari sosial. Ini sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak ini selama ini dari data seperti apa? Apa aja? Ada kekerasan fisik, psikis, sama seksual, dan yang paling banyak itu seksual. Yang dialami itu anak usia 13-17 tahun. Itu ada sekitar 700-an, Mas. 700-an. Kekerasan fisik paling banyak ya? Iya, dan seksual. Seksual. Iya. Oke. Kalau dari Yayasan AIDS sendiri, ini seperti apa sih? Kayak kalau misalnya anak nih kena AIDS kemudian mengalami kekerasan, ini kan jadi double gitu ya penderitaannya, ya nggak sih? Ada nggak data mungkin yang menyebutkan dari anak yang dengan HIV AIDS terus mengalami kekerasan? Kalau kita data secara angka, karena ini HIV itu unik ya, dia kayak semacam customize. Setiap orang tuh iya, setiap orang tuh dia bukan yang rata kayak gini semua. Jadi setiap orang mempunyai cara penularan yang berbeda,
masalah yang berbeda gitu ya, dan solusinya juga harus berbeda gitu. Kalau kita yang langsung datang ke kita itu banyak yang misalnya nih ibunya tahu nih HIV gitu ya, ibunya tahu HIV, melahirkan anak gitu kan, karena stigma yang saya bilang tadi sudah begini-begini ya, oke. Apal banget ya. Apa namanya, sudah stigmanya seperti itu, anak ini terlantarkan, itu kan bagian dari kekerasan sebenarnya. Betul. Sedangkan HIV itu baru bisa dideteksi, diperiksa itu setelah 6 bulan anak itu lahir gitu, baru dengan treatmentnya juga caranya juga beda gitu, nggak sama kayak orang dewasa gitu. Cara itu salah satunya. Gitu ya. Itu salah satu kekerasan ya, yang ditinggali, ditelantarkan gitu, karena HIV itu juga. Baik. Ya, kita masih akan terus berlanjut ngomongin soal tema kita hari ini, kerentanan anak terhadap HIV dan kekerasan ya. Tapi kita ingetin lagi nih buat Anda yang pengen bergabung dengan kita, nanya-nanya langsung dengan dua narasumber kami yang menginspirasi sekali ya. Silakan Anda bisa langsung telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181. Kemudian live chat YouTube di YouTube channel Berita KBR atau mention ke Instagram @kbr.id.